السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين arsyadani wa iyyakumullah. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sanadnya sampai kepada sahabat Rasul yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk-duduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz tala'a alaina rajulun, tiba-tiba saja muncul seorang laki-laki, syadidu bayadhi thiyab, sangat putih bajunya, jubahnya, syadidu sawadi syah, sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifu ahadun minna, tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya, dan tidak ada tanda-tanda bahwa orang ini baru saja melakukan perjalanan jauh sehingga datang ke tengah-tengah kota Madinah ini. Orang ini duduk langsung berhadap-hadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ala rukbatayhi, dia langsung mempertemukan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil Islam." Kabarkan kepadaku tentang Islam. Nabi pun menjawab dengan rukun Islam yang 5. Dan orang ini berkata setelah itu, "Sadaqta." Jawaban engkau benar. Fa'ajibna minhu, kami merasa heran dengan orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiquh. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan jawaban Nabi. Kemudian dia melanjutkan pertanyaannya, "Akhbirni 'anil iman." Kabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku iman. Apa itu iman? Maka Nabi pun menjawab dengan rukun iman yang 6. Lagi-lagi dia mengatakan, "Sadaqta." Jawaban engkau benar. Kemudian dia bertanya tentang ihsan. Nabi pun menjawab, "Anta 'abudallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak." Kemudian dia bertanya, "Akhbirni 'anis sa'ah." Akhbirni mata sa'ah. Kabarkan kepada saya, kapan kiamat itu akan terjadi? Qal, Nabi menjawab,
mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi sudah tahu ini siapa orangnya. Apakah Nabi mengatakan tidaklah orang yang ditanya lebih tahu tentang dari orang yang bertanya tentang apa yang ditanyakan? Maka orang tersebut berkata, akhbirni an amaratiha. Baik, kalau begitu kabarkan kepada saya, sebutkan kepada saya ciri-ciri kiamat itu. Maka Nabi SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Kemudian setelah itu orang ini pergi. Lalu Rasulullah bertanya kepada Umar, Umar, atadri manis sa'il? Kamu tahu enggak yang barusan bertanya itu siapa? Qal Allah wa rasuluhu a'lam. Enggak tahu ya Rasul. Cuma Allah dan Rasulnya yang tahu itu orang tadi siapa. Kejar dia Umar. Tanyakan dia siapa. Umar dengan langkahnya yang besar, jalan yang sigap, mencoba menyusul orang itu keluar masjid. Sudah tidak ketemu lagi orang itu. Pemandangan luas gurun Sahara, tidak ada nampak tanda sedikit pun orang itu sudah kemana. Maka kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah sudah enggak ada. Rasul mengatakan, innahu Jibril. Itu orang adalah Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Dia datang ke sini untuk mengajarkan kepada kalian lewat tanya jawab tadi tentang agama ini. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Fokus kita adalah pada pertanyaan terakhir tadi. Kapan itu kiamat? Rasul mengatakan yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Tentang kiamat sudah menjadi ijma' seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah dan salaf bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya. Kalau ada ramalan-ramalan tentang kiamat dan sebagainya, wajib ditolak mentah-mentah karena itu bukan bagian akidah daripada kita. Para peramal-peramal yang bermunculan, baik itu dengan kedok apapun atau kedok agama sekalipun, ditolak kalau mereka berani meramal-ramalkan kapan kiamat. Tapi malaikat ini bertanya, akhbirni an amaratiha. Terangkan kepada saya ciri-cirinya. Sangat banyak riwayat dari Nabi Muhammad SAW menyebutkan ciri-ciri dan tanda-tanda kecil kiamat. Lebih daripada 60-an hadis. Tetapi dalam hadis sahih Imam Muslim ini, Rasul menyebutkan 2 di antara sekian banyak itu. Salah satunya yang nomor 2 adalah antaral hufatal uratal alah yatatari'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Kalau engkau menemukan waktu atau zaman di mana penggembala ternak yang bertelanjang dada, tidak memakai terompah, membawa ternak naik bukit turun bukit, tiba-tiba mereka sudah berbangga-bangga dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Bila itu sudah kalian temukan, maka kiamat dekat sekali dengan kalian. Ibarat Allah yang kami muliakan, hal ini para ulama-ulama muhaddithin menemukan fakta daripada sejarah bahwa sesungguhnya Jaziratul Arab ketika masih di bawah naungan khilafah Islamiyah Utsmaniyah yang ada di Turki. Kemudian Jaziratul Arab ini di masa-masa kekacauan di akhir-akhir masa pemerintahan khilafah Utsmaniyah di Turki, dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di mana ada seorang tokoh yang melatar belakangi pemikiran politiknya. Dan dia adalah seorang penggembala ternak dan keluarga ini terkenal dengan keluarga penggembala ternak. Mereka adalah keluarga Sa'ud. Keluarga Sa'ud ini ibadah Allah yang kami muliakan. Suasana politik yang carut marut ketika itu dimanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dengan memakai dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk memperbaharui kembali pemahaman umat yang ketika itu sudah centang perenang. Akhirnya, singkat ceritanya, maka berhasillah kaum muslimin yang ada di Jaziratul Arab disatukan. Lalu diambillah suatu kesepakatan bersama, diputuskan bahwa Sa'ud ini dinobatkan sebagai amir di wilayah itu. Ibarat Allah. Maka kemudian istiqolahlah Jaziratul Arab dan dirubah menjadi Al-Arabiyah As-Saudiyah pada hari ini. Arab Saudi dari keluarga Al Sa'ud.
yang pulang umroh baru-baru ini atau yang baru saja berangkat pulang haji tahun ini atau beberapa tahun belakangan ini pasti menyaksikan pemandangan di sekitar Masjidil Haram. Bukit-bukit yang ada itu sudah botak, diratakan dengan tanah. Hotel-hotel pendek-pendek pun sudah diratakan dengan tanah. Kemudian mulai dibangun bangunan yang tinggi mencakar langit. Subhanallah, Grand Zamzam dan sekitarnya, ma'asyiral muslimin, lambang daripada dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi di Jeddah yang diperkirakan akan dibangun bangunan dan sudah dimulai sekarang. Dibangun bangunan yang bisa mengalahkan bangunan tertinggi di dunia yang ada di Dubai, yang ada di Abu Dhabi. Ibarat Allah yang kami muliakan. Yang akan dibangun di Jeddah adalah 1,2 kilometer. Ini sudah dimulai oleh keluarga yang cikal bakal mereka adalah para penggembala ternak, menggembalakan ternak naik bukit turun bukit di Jaziratul Arab. Dan sekarang mereka sudah menjadi pemimpin-pemimpin. Dan merekalah, di tangan merekalah berbangga-bangga dan berlomba-lomba dengan bangunan-bangunan tinggi mencakar langit. Ditambah hadis-hadis yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah datang kiamat, melainkan kalian menyaksikan pada hari itu pasar-pasar sudah berdekatan tempatnya, manusia berlomba-lomba membangun bangunan di pinggir-pinggir jalan. Tidaklah datang hari kiamat, melainkan kalian menyaksikan para wanita sudah membantu suami-suaminya dalam mencari nafkah. Tidaklah datang hari kiamat, melainkan kalian menyaksikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para penyanyi-penyanyi wanita bermunculan. Kalian sudah meramikan masjid dan kalian sudah memakmurkan masjid, tetapi masjid itu sunyi dan sepi daripada hidayah. Tidaklah datang hari kiamat, semua yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pada hari ini menyaksikannya. Tidak ada pada zaman para sahabat kejadian-kejadian apa yang pada hari ini kita saksikan, termasuk jenis kendaraan apa yang ada sekarang ini, telah pernah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai tanda dekatnya kiamat. Gempa bumi yang susul menyusul di seluruh belahan bumi ini, bencana alam, kekacauan yang ada terjadi hampir merata di seluruh negara pada hari ini, seluruhnya adalah pertanda dekatnya kiamat. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, dan yang paling uniknya, jarang penyampaian ini disampaikan oleh para ulama dan dikaji oleh para da'i-da'i di mimbar-mimbar mereka. Walaupun kitab-kitab alhamdulillah telah banyak ditulis oleh ulama-ulama Timur Tengah, oleh ulama-ulama Islam, dan telah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, dan sangat banyak sekali judul-judul terjemahannya. Tetapi banyak umat Islam tidak tertarik dan tidak mau membacanya dan melihat fakta-fakta hadis Nabi terjadi pada hari ini. Kita tidak memastikan bahwa kiamat itu tanggal berapa, tahun berapa, tetapi tanda-tanda yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah satu hal yang harus kita ketahui. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin, unik dan aneh apabila umat ini ternyata tepat dengan hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, At-Tabrani, diriwayatkan oleh dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 1510. Apa kata Rasul SAW? Iqtarabatis sa'ah wa la yazdadu an-nasu 'ala ad-dunya illa hirsa wa la yazdaduna minallahi illa bu'da. Saat kiamat semakin dekat, kondisi manusia ketika itu, kondisi umat ketika itu, mereka makin cinta dan gila dengan dunia, sementara mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah, ma'asyiral muslimin arsyadani wa iyyakumullah. Ini yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, ayat yang pertama. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allahumma arhamna bil Quran. Telah sangat dekat kepada manusia itu masa hisabnya di padang mahsyar, dan tentu saja dimulai dengan kehancuran alam semesta. Dan kondisi mereka di dunia pada hari itu adalah fi ghaflatin mu'ridun. Fi ghaflatin. Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsir Ibn Katsirnya menjelaskan, fi ghaflah, manusia benar-benar dalam keadaan lalai, sibuk dengan dunia, semakin rakus dan memburu dunia. Mu'ridun, mereka berpaling, lama lagi kiamat, jauh lagi masanya. Mu'ridun, mereka tidak percaya bahwa kiamat sudah semakin dekat. Itu ciri bahwa kiamat akan didekatkan, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, arsyadani wa iyyakumullah. Apabila kita mau membaca dan membuka mata kita serta menelaah, sesungguhnya orang kafir sepertinya jauh lebih dulu menyadari hal ini daripada kita.
Dan mereka telah melakukan persiapan lebih baik daripada kita untuk urusan duniawi. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Dengarkan bagaimana Allah Subhanahu dalam 4 surat. Surat Al-Hadid, Surat Al-Mulk, Surat At-Tur, Surat Al-Qamar. Bagaimana Allah menyebutkan bahwa nanti menjelang kiamat, bumi ini akan dihujani oleh meteor. Menjelang kemunculan Imam Al-Mahdi, di mana saat Imam Mahdi itu muncul, kalian sudah kehilangan seluruh teknologi kalian. Kalian akan kembali memakai pedang, memakai tombak, memakai panah, menunggangi kuda. Seperti hari ini, kata Rasulullah SAW. Dan apakah kita tidak pernah menyimak? Apakah kita tidak pernah mengikuti berita bahwa sesungguhnya tanggal 15 Februari hari Jumat 2013 ini, meteor pertama sudah mulai menabrak bumi, jatuhnya di Rusia, Siberia. 1.200 korban lebih akibat daripada kejutan angin yang sangat kencang dari meteor yang jatuh itu. Meteor ini beratnya 70.000 ton, jatuhnya di danau es. Hanya gelombang kejutnya begitu kencang, seluruh kaca-kaca yang ada di kota-kota yang dilewatinya hancur lebur, dan seperti kena ledakan. Inilah yang menusuk-nusuk manusia-manusia yang ada di dalam ruangan gedung-gedung mereka. Ternyata kemarin ini tanggal 14 April, hari Minggu, malam hari, meteor yang kedua sudah jatuh. Tepatnya di Argentina saat mereka sedang melakukan konser musik di malam hari. 8 kota besar menyaksikan bagaimana negeri itu bagaikan siang terang benderang. Apakah kita tidak mendengarkan perkembangan-perkembangan berita ini? Dan NASA Amerika meresmikan beritanya bahwa sesungguhnya saat ini bumi kita sedang memasuki area sungai meteor. Dari ratusan ribu meteor yang diperkirakan akan menabrak bumi adalah 1.300 meteor dalam 4 tahun ini. 2013, 2014, 2015, dan 2016. Dalam 4 tahun ini, ada 1.300 meteor yang akan menabrak bumi ini. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Michael Penn, salah seorang pakar astronomi dunia, beliau menjelaskan dampak daripada meteor ini. Kalau meteor itu kecil saja, umpamanya garis diameternya 100 meter, jatuhnya ke laut, maka sudah dapat menghasilkan gelombang tsunami setinggi 70 cm. Tetapi kalau jatuhnya itu 1 atau 2 garis diameternya 1 atau 2 kilometer, subhanallah kaum muslimin, akan menimbulkan gelombang tsunami 230 meter. Maka diyakini seluruh negara-negara yang kota-kota besarnya di pinggir pantai akan hilang selama-lamanya. New York akan hilang, New Zealand akan hilang, Belanda akan hilang, Florida akan hilang, Jakarta juga akan hilang. Bahkan 20% pulau-pulau yang ada di Indonesia ini akan hilang selama-lamanya dari peta bumi. Apabila jatuhnya meteor itu garis diameternya 2 km. Sekarang ini ada 2003 Kiki 47 ditemukan pada bulan Agustus, tanggal 8 bulan Agustus 2008, meteor dengan besarnya 1,2 km akan menuju bumi dalam 2014 ke depan, akan menghantam bumi. Tidak tahu bagian daerah mana yang akan ditabraknya. Ini pengumuman dari NASA Amerika. Ibarat Allah yang kami muliakan. Mau jatuhnya di laut tidak ada baiknya bagi kita. Kalau jatuhnya di kutub utara atau di kutub selatan, maka mencairlah kutub itu, lalu naiklah permukaan laut 7 meter untuk selama-lamanya. Dan ini berarti Jakarta dan sekitarnya, seputar negara-negara yang kota-kota besarnya ada di tepian pantai akan hilang, ibarat Allah yang kami muliakan. Kalau jatuhnya ke daratan, dan ini yang lebih tepat dengan hadis-hadis Nabi yang sahih, bahwa akan terjadi dukhon di akhir zaman. Sehingga Allah pun menyebutkan salah satu suratnya dalam Al-Quran, surat Ad-Dukhan. Ibarat Allah ma'asyiral muslimin, arsyadani wa ayyakumullah. Apabila kita mendengarkan itu semua, sesungguhnya kalau jatuhnya sempat ke daratan, maka akan menimbulkan ledakan yang luar biasa. Lebih daripada 1 juta kali lipat ledakan yang meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Kecepatan meteor di ruang angkasa 120.000 km per jam. Apabila dia menabrak bumi, maka terjadilah hantaman dan benturan yang dahsyat, serta pergesekan yang radikal dengan atmosfer bumi kita, yang menyebabkan terbakarlah bagian kulit luar daripada meteor itu, sehingga menimbulkan asap yang sangat tebal, dan asap ini berbahaya bagi kehidupan populasi makhluk manusia dan makhluk-makhluk hidup lainnya di bumi dalam jumlah yang sangat banyak.
Dan pecahan-pecahan daripada pinggiran-pinggiran meteor itu akan terpental kemana-mana. Itu pun menyebabkan gelombang-gelombang yang sangat dahsyat dan asap yang sangat tebal. Ibarat Allah yang kami muliakan. Allah berfirman tentang kondisi ini dalam Al-Quranul Karim. Apabila kita sekali lagi mau menelaah dan membaca firman Allah serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka kita akan penuh dengan haqqul yakin bahwa kita tidak jauh lagi jarak kita dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in yaraw kisfan minas samaa'i saqita yaqulu sahabun markum. Allahumma arhamna bil Quran. Ketika mereka melihat ada bahagian daripada langit yang gugur menuju bumi, mereka akan berkata, itu adalah awan yang bertindih-tindih, asap yang begitu tebal. Ibarat Allah yang kami muliakan. Teori ilmiah dijelaskan oleh Michel Paine bagaimana asap ini berdampak sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk yang hidup di muka bumi ini. Belum lagi tabrakannya ke muka bumi kita, ke daratan. Apabila terjadi tabrakan, daya ledaknya akan mematikan seluruh makhluk yang ada jarak 100 km bahkan lebih. Seluruhnya akan mati serentak dan manusia menjadi karbon saat itu. Ibarat Allah, lalu bumi ini akan terjadi lekungan yang dalam. Partikel-partikelnya membumbung ke langit, lalu menyebar ke seluruh permukaan bumi ini dengan kecepatan 800 km per jam. Sehingga gelaplah gulita bumi ini. Ditambah lagi asap yang tadi dibawa oleh meteor sebelum dia jatuh menabrak bumi. Ibarat Allah yang kami muliakan. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan, surat 44 ayat 16. Yauma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Kami pasti akan menghantam bumi ini dengan tabrakan yang sangat kuat. Tabrakan yang sangat kuat. Kami akan membalasi kalian ketika itu. Ini belum lagi kiamat. Sepakat para ahli tafsir mengatakan itu belum kiamat. Tetapi kejadian besar menjelang kiamat. Dan ini merubah segala-galanya. Ibarat Allah yang kami muliakan. Di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Syekh Nasruddin Al-Albani. Hadis ini diceritakan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Demikian pula Imam Tabrani berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun." Qalu, "Wa mata dhaka ya Rasulullah?" Qal, "Idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur." Artinya, akan terjadi di akhir zaman pada umatku ini perubahan bentuk, penenggelaman bumi serta hujan meteor. Qalu, mereka bertanya, "Mata dzaka ya Rasulullah?" Kapan itu terjadinya ya Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur." Apabila biduanita telah bermunculan, musik-musik telah dianggap biasa dan halal oleh umatku, serta barang-barang haram sudah menjadi konsumsi umum masyarakat sehari itu, maka akan terjadilah kejadian ini. Subhanallah, bukankah kita menyaksikan pada hari ini yang demikian? Dan bukankah meteor ini sudah mulai berdatangan? Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, entah di tahun yang mana, di bagian yang mana kita ini akan diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalaupun saat ini kita termasuk yang selamat, anggaplah jatuhnya di Afrika, anggaplah jatuhnya nanti di Amerika, anggaplah jatuhnya di mana kayak di belahan bumi ini. Tetapi setelah itu akan terjadi kelumpuhan total. Seluruh teknologi kita berhenti total, seperti yang disabdakan Rasulullah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Steve Jobs. Beliau adalah yang menemukan teknologi digital, salah seorang petinggi utama daripada iPad. Beliau mengatakan semasa hidupnya, dan ini dimuat di Koran Republika sebanyak 2 kali. Setelah saya ini, kalian semuanya, teknologi ini yang menemukan terakhir adalah saya, dan setelah saya ini kalian semuanya, kata Steve Jobs, akan kembali ke zaman batu. Lalu beliau meninggal dunia. Albert Einstein pun mengungkapkan bahwa perang dunia ketiga besok ini, kalian pasti akan berperang dengan senjata manual, tidak lagi dengan teknologi yang kalian temukan. Ibarat Allah itu berakhir akibat benturan dan hantaman dahsyat meteor ini. Dan ketika itulah bumi ini penuh dengan kekacauan, kelaparan, kegelapan dan sebagainya. Ibarat Allah yang kami muliakan, sungguh sangat dekat
dan dekat sekali apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidaklah pernah berbicara dari hawa nafsunya, tetapi apa yang dikatakannya selalu dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ibadallah, ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, wadhkuru annakum qaribuna min Allah subhanahu wa ta'ala, wastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ibadallah, Rasulullah SAW dalam sahih Imam Muslim dari Abu Hurairah, beliau bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il laylil muzlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Di masa-masa fitnah seperti potongan-potongan malam terjadi, bila itu kalian temukan, badiru bil a'mal, berlomba-lombalah kalian, kejar mengejarlah kalian, perbanyaklah oleh kalian amal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, subhanallah, fitan. Dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fitan yang paling jelas itu nanti muncul di akhir zaman sebagai pertanda dekatnya suasana itu adalah bila Syam sudah bergolak dan bergejolak. Ibadallah, Syam ada 4 negara pada hari ini adalah Syam seluruhnya. Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania, dan sebahagian tanahnya telah dijajah oleh Israel. Maka ini adalah Syam. Hari ini Syam, dunia menyaksikan, bahkan PBB pun mengumumkan kebiadaban Bashar Assad di wilayah Suriah ini. Umat Islam Sunni sudah dibantai lebih 80 ribuan orang hanya dalam 2 tahunan ini. 1,5 juta terpaksa mengungsi, tidak membawa bekal apa-apa dan terancam kematian. Peperangan terus sengit antara rakyat yang ingin menyelamatkan nyawa dan agamanya melawan pemerintahan kafir Bashar Assad ini. Belum lagi Israel yang sudah semakin kalap dan hilang daya keseimbangannya, sehingga Gaza diserangnya. Suriah pun ikut-ikutan dibomnya. Amerika, PBB pun ikut-ikutan mencap kaum muslimin yang ingin menyelamatkan nyawa dan dirinya ini sebagai para teroris. Hamas dicap sebagai teroris. Kaum muslimin Suriah yang ingin membela diri dicap sebagai teroris. Ini adalah fitnah kaum muslimin. Fitnah di Syam. Ketika fitnah di Syam itu telah bergejolak, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada seluruh umatnya, hai kalian yang masih selamat, alhamdulillah Indonesia termasuk negeri teraman, negeri yang paling selamat insyaallah saat ini. Perbanyaklah amal. Kita tidak tahu apa setelah ini akan Allah datangkan ke bumi kita. Maka ketika itu terjadi, Al-An'am 158, yang selamat hanyalah orang-orang yang beriman dan amal solehnya banyak sebelum bencana, musibah, huru-hara itu terjadi. Mereka yang selamat, tetapi yang beriman tapi tipis amalnya, senasib dengan orang kafir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Imam At-Tabari, sanadnya jayyid. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya Allah memperingatkan kalian dengan 3 hal yang pasti akan menimpa kalian. Yang pertama, Allah memperingatkan kalian dengan gumpalan tebal di langit akibat hantaman dan benturan. Lalu orang-orang kafir akan berubah bentuknya, melepuh dan keluarlah asap dari lubang hidungnya, keluarlah asap dari lubang telinganya, keluarlah asap dari pantatnya, dan keluarlah asap dari matanya. Orang-orang beriman tetapi tipis amal senasib dengan mereka. Dan orang-orang beriman yang kuat imannya, mereka terkena seperti flu dan demam. Ibarat Allah yang kami muliakan. Lalu muncullah Dajjal laknatullah alaih. Apabila itu sudah terjadi, muncullah Dajjal laknatullah alaih. Ibarat Allah, perintah Rasulullah di sini jelas agar kita memperbanyak amal. Jangan lagi kita memikirkan dunia ini akan lama lagi. Sahabat-sahabat saja mereka mempunyai keyakinan seperti ini, seperti apa dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang muridnya Abdullah bin Abbas, semoga Allah ridha kepadanya.
Guru saya Abdullah bin Abbas, ketika terjadi meteor dari langit itu lewat di permukaan bumi, maka sahabat-sahabat ribut. Bahkan Abdullah bin Abbas berkata, saya tidak bisa tidur semalaman, asik berdoa kepada Allah, kayak saya khawatir besoknya terjadi dukhanun mubin. Sahabat meyakini betapa di zaman mereka lah kemungkinan itu terjadi, padahal tanda-tanda itu belum ada di zaman mereka. Sebagaimana Umar bin Khattab ingin menangkap Ibnu Sayyad dan dia menyangka itulah Dajjal. Ya Rasul, saya ingin tangkap itulah Dajjal. Kata Rasul, kalau bukan Dajjal bagaimana? Apa gunanya kamu menangkapnya? Kalau memang itu Dajjal, hai Umar, kamu tidak punya kuasa membereskannya. Karena ya satu-satunya yang bisa membereskan Dajjal hanyalah saudaraku Isa alaihissalam di akhir zaman. Ibarat Allah yang kami muliakan. Rasul tidak menampik keyakinan Umar bahwa Dajjal itu akan muncul. Saking dekatnya pikiran mereka dan perasaan mereka bahwa sangat dekatnya kiamat. Dan itu punya dampak positif pada mereka. Padahal semua tanda-tanda yang disebutkan Nabi belum terjadi di zaman mereka. Tetapi yang adanya di zaman kita, ibadah Allah. Sesungguhnya keyakinan para sahabat masa itu harusnya kita yang mewarisi. Dampaknya pada mereka adalah cinta mereka kepada akhirat luar biasa. Dan hambar hati mereka tentang dunia, walaupun mereka mencoba mencari dan memburu dunia untuk memperebutkan akhirat. Kita juga tidak boleh apatis tentunya setelah mendengarkan semacam ini. Lalu nggak ada semangat lagi mau kuliah. Nggak ada semangat lagi melanjutkan pembangunan. Sudahlah, kantor ngapain juga ditambah. Sudahlah, nggak, teruskan kaum muslimin. Lanjutkan. Kata Rasulullah SAW, kalaupun besok pasti kiamat, masih ada sebutir kurma di tangan kamu, biji kurma, tanamkan walaupun besok pasti kiamat. Walaupun dah yakin kita sangat dekat kiamat, apa dunia sedang kita pegang sekarang, semuanya teruskan. Lanjutkan ibadah Allah yang kami muliakan, tapi berhentilah berbuat maksiat. Manfaatkan dunia yang kita dapatkan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jidat yang jarang sujud sekarang perbanyak sujud. Masjid yang jarang diramaikan sekarang datangilah masjid-masjid. Ibadah Allah yang kami muliakan, dekat pertemuan kita dengan Allah. Dekat sekali ibadah Allah. Hai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kalaulah ini forum ilmiah, tentu kami akan terangkan dengan cara lebih jelas. Sesungguhnya sangat terang tanda-tanda ini bagi hamba-hamba Allah yang mau mentadabbur, yang mau mentatallu' ibadah Allah, ibadah Allah, ibadah Allah. Oleh karena itu, jangan pernah ada seorang pun di antara kita berpikir lama lagi. Orang yang berkata begini, mereka hanya akan menelan pil pahit penyesalan. Dan saat itu penyesalan sudah tidak ada manfaat dan guna. Ibarat Allah, manfaatkan sisa waktu yang masih Allah percayakan pada kita. Bangunlah tengah malam, tahajudlah, menangislah atas dosa-dosa kita. Manfaatkanlah waktu paling hanya 10 menit untuk duha. Manfaatkanlah kesempatan Senin dan Kamis kita puasa, ibarat Allah. Solatlah solat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Upayakan kita terus menyambung lidah ini dengan zikir. Bacalah Al-Quran dimanapun kita berada. Bertakwalah kepada Allah, hentikanlah berbuat dosa. Sungguh demi Allah, sebelum segala sesuatunya terlambat. Sungguh demi Allah, tidak mungkin seorang hamba Allah Zulkifli Muhammad disuruh Allah berdiri di sini kecuali sebagai peringatan bagi semuanya. Tidak mungkin Allah mendatangkan hamba Allah Zulkifli kemari kecuali untuk peringatan bagi semuanya. Siapa tahu inilah nasihat terakhir buat kita. Siapa tahu ibadah Allah yang kami muliakan. Maka mari berlomba-lomba. Mari manfaatkan waktu yang ada. Mari ibadah Allah. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mau mengambil pelajaran. Dan merugilah orang-orang yang mengabaikan peringatan. Ibadah Allah yang kami muliakan. Sesungguhnya apa yang diumumkan tadi bahagian daripada peluang dan kesempatan kita. Sebentar hari lagi, dekat hari lagi, harta yang ada di tangan kita tidak akan bermanfaat sedikit pun. Sekarang harta itu masih bermanfaat. Mau berangkat umroh, berangkat sekarang. Mau bersedekah, sedekahlah sekarang. Mau haji, hajilah sekarang. Mau bangun masjid, bantulah masjid cepatnya. Buat apapun yang bisa dilakukan dalam rangka memperbanyak dan memperberat timbangan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum segala sesuatunya terlambat. Ke depan, besok hari, setelah musibah dan bencana yang dijanjikan terjadi, uang seberapa banyak pun tak ada lagi manfaat, tidak ada lagi guna. Masyiral muslimin yang kami muliakan. Maka sesuai dengan kondisi kita di akhir zaman ini, kami mengajak ke semua kita, mari bersemangat kita dalam menempuh keridhaan Allah di akhir-akhir kesempatan kita masih aman ini. Dan salah satu peluang yang dibukakan kepada kita pada hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mari bersyukur kepada Allah. Di Mentawai tanggal 13 April kemarin, alhamdulillah telah menyatakan syahadat saudara-saudara muslim kita sebanyak 83 orang di Mentawai. Satu gereja lengkap dengan pendetanya dan anak pendeta masuk Islam seluruhnya. Alhamdulillah, ini berkat dakwah dan perjuangan dai-dai kita yang rela meninggalkan keluarganya untuk memasukkan dan mengantarkan pintu hidayah kepada hamba-hamba yang lain di sana.
Tetapi setelah itu, ibadah Allah yang kami muliakan, mereka akhirnya dikucilkan oleh ribuan gereja yang lain. Mereka diembargo, tidak bisa berkutik, tidak bisa keluar daerah, dan tidak bisa pula dari orang luar untuk masuk ke dalam. Mereka sangat butuh dai-dai, guru-guru yang akan mendidik mereka. Mereka sangat butuh mukena, mereka sangat butuh Al-Quran, dan yang akan mengajarkan mereka akan Islam. Ketika dicegat, bahkan oleh camatnya sendiri pun ikut mencegat yang masih non-muslim ketika itu. Baru-baru ini, akhirnya tidak ada seorang relawan pun, tidak ada seorang da'i pun berhasil masuk ke sana. Padahal keadaan sangat genting. Alhamdulillah, pemerintah Provinsi Sumatera Barat langsung berinisiatif atas permintaan lembaga-lembaga sosial kita yang masuk untuk membukakan jalan. Sehingga apa kata Pak Camatnya, kalau bukan pemerintah provinsi yang meminta ini, kami tak akan izinkan seorang pun dari orang muslim masuk untuk mengajarkan Islam, orang-orang yang sudah masuk Islam ini. Ibarat Allah, ini contoh. Belum lagi Kepulauan Nias, kita terus mengirimkan da'i-da'i. Alhamdulillah, mereka-mereka yang siap untuk meninggalkan kampung halamannya, untuk memperbanyak jumlah calon-calon penghuni surga dan menyingkapkan tabir kejahilan. Maka ini tentu saja mempunyai konsekuensi. Ketika mereka berangkat, keluarganya adalah tanggung jawab kaum muslimin. Biaya mereka berangkat adalah tanggung jawab kaum muslimin. Ini peluang kita. Tidak banyak kesempatan macam ini Allah berikan. Belum lagi daerah-daerah terpencil dan daerah sudut-sudut dari kota Jakarta juga disiapkan lahan-lahan untuk dakwah bagi kita. Dan para da'i-da'i yang mungkin mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menggoyak mimbar, mungkin tidak mempunyai kemampuan untuk masuk ke masjid-masjid besar, tetapi mereka mempunyai kemampuan secara parsial. Mereka mempunyai kemampuan apakah ngajar ngaji, ngajar sholat. Mereka berkenan dan bersedia dikirim ke sana-sana untuk mencerdaskan umat Islam yang masih awam dengan Islam dan orang yang baru mu'allaf. Dan mereka-mereka inilah tanggungan kita, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Berangkatkan mereka dengan dana kita, jamin keluarganya yang tinggal dengan biaya dari kita, karena inilah kewajiban kita, karena inilah tugas kita. Apabila kita menginginkan bersama dengan orang-orang yang telah dijamin Allah masuk surga dalam surat At-Taubah ayat 100, apabila kita ingin termasuk dalam surat Ali Imran ayat 110, maka pastikan diri kita termasuk dan tergabung ke dalam orang-orang yang menegakkan amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar, yaqumuna bi'amalid dakwah. Mereka bangkit dengan amalan dakwah walaupun dengan harta mereka. Minimal itu dengan tenaga mereka, dengan saran mereka. Ibarat Allah, manfaatkan peluang ini. Nanti pas keluar akan ada pundi-pundi yang disebarkan, yang disiapkan. Masukkan ke sana ya Allah, ini ganti diri hamba yang berangkat ke sana. Dan setelah ini, ibadah Allah, solat sunat kita, baca Quran kita, zikir kita, semuanya rapatkan dan padatkan. Ajak istri kita, ajak anak-anak kita, agar kita semuanya termasuk yang selamat di hari huru hara yang berat ke depan ini. Soon, very very soon, dekat, sangat-sangat dekat. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'awat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ya Rahman, Engkaulah penggenggam langit dan bumi. Kekuasaanmu mutlak, tak terbantahkan dan tak terbatas. Ya Allah, kami seluruhnya adalah hamba-hambamu, takluk dan tunduk atas kehendakmu. Ya Allah, Engkau zat yang maha suci, maha agung, maha gagah, maha tinggi, maha perkasa. Seluruh nyawa kami ada dalam ubun-ubun kami. Ya Allah, dalam genggaman tanganmu. Bila Engkau berkehendak, Engkau ambil kami. Ya Allah, jika memang ini adalah akhir daripada hayat bumi kami dan alam semesta ini, kepada Engkau kami berserah diri. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali hanyalah dengan izin Engkau. Kami hanya memohon kepada Engkau, ya Allah, janganlah Engkau biarkan salah seorang pun di antara kami, ya Allah, termasuk yang menutup hidupnya dengan su'ul khatimah. Ya Allah, berikanlah kami semuanya husnul khatimah. Berikanlah kami semuanya, ya Allah, seluruh keluarga-keluarga kami, ya Allah, dan kaum muslimin lainnya dimanapun mereka berada, husnul khatimah. Ya Allah, selamatkanlah kami dari huru hara dan fitnah akhir zaman, fitnah Masih Ad-Dajjal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mengakui di hadapan-Mu, ya Allah,
segala dosa-dosa yang telah kami kerjakan, yang telah kami buat, dan sesungguhnya tidak ada yang akan melebur dan akan menghapuskan, memutihkan kembali dosa-dosa kami kecuali kehadiran Engkau wahai yang Maha Aziz, yang Maha Ghaffar, ya Ghafurun ya Rahim. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, seberat apapun dosa-dosa kami itu ya Allah. Putihkan kembali catatan amal kami ya Allah, sehitam dan segelap apapun catatan amal masa lalu kami ya Allah. Apabila kami tidak layak dan tidak pantas menjadi ahli surgamu, kami berlindung kepada Engkau. Janganlah Engkau biarkan kami menjadi ahli nerakamu ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami menjadi ahli nerakamu ya Allah. Ya Rahman, jadikanlah kami ahlul jannah, jadikanlah kami ahlul jannah, jadikanlah kami ahlul jannah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat.